Dia bernama Ana, gadis yang sangat ceria. Di dalam kamarnya, ia terdiam sesaat dan kembali mengingat diarinya yang telah lama ia simpan. Dia kemudian melihat buku diarinya itu kembali dan kembali menulis di buku itu. Sebelum berangkat ke sekolah, Ana menyiapkan sarapan paginya sendiri. Ternyata Ana pintar masak. Di saat Ana ingin menikmati sarapannya, ia dikejutkan dengan kesibukan mamanya yang super sibuk, yang ingin berangkat kerja ke kantor. Ana memberi semangat kepada mamanya agar bisnis mamanya lancar. Ana bersyukur memiliki mama yang menurutnya adalah mama terbaik. Sampai di sekolah dengan penuh semangat, Ana janjian dengan sahabatnya yang bernama Bulan. Bulan belum kunjung datang juga. Ana pun memutuskan memesan minuman di kantin sambil menunggu Bulan. Saat pesanan minumannya sudah siap, tiba-tiba ada sepasang kekasih yang mengambil minuman dipesan oleh Ana. Ana pun tidak mempersoalkan itu. Ia kembali memesan minuman, dan kedua kalinya tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang hampir mengambil minuman Ana lagi. Ana terlihat sangat kesal dengan perempuan itu. Di depan sekolah ada seorang siswa dengan wajah yang sangat tampan naik motor kesayangannya. Saat lelaki itu sekolah, tiba-tiba dikejutkan dengan Ana yang tak sengaja menabrak Alister hingga jaket yang dipakai oleh Alister kotor. Ini adalah awal pertemuan antara Ana dan Alister. Alister terlihat sangat kesal meski Ana sudah meminta maaf kepadanya. Alister pun pergi begitu saja. Ana menemui sahabatnya Bulan yang ternyata sudah sampai ke sekolah. Saat semuanya sudah masuk ke dalam kelas, guru mengatakan kalau hari ini mereka kedatangan murid baru, dan ternyata murid baru itu adalah Alister. Ana sangat terkejut melihat Alister, lelaki yang ia temui tadi di depan sekolah. Setelah memperkenalkan diri, Alister pun langsung disuruh duduk di dekat Iqbal dan Andra. Tasya dan Cindy juga terus melihat anak baru itu. Ternyata hari ini mereka ada pelajaran olahraga. Guru olahraga menyuruh mereka semua agar siap-siap untuk pergi ke lapangan. Sebelum itu Iqbal mengajak kenalan Alister, tapi tampaknya Alister cuek dengan Iqbal. Di lapangan mereka main futsal, dan ternyata tak disangka oleh Iqbal dan Andra, Alister sangat jago main futsal. Saat Ana dan Bulan ingin pergi ke kelas, Ana hampir terkena tendangan bola. Untunglah ada Alister yang menyelamatkan Ana dari tendangan bola itu. Alister mengatakan kalau Ana harus hati-hati. Di lapangan tiba-tiba terjadi kericuhan antara Iqbal dan Alister. Alister mengancam agar Iqbal jangan pernah melakukan hal seperti itu lagi. Di waktu pulang, geng Tasya sengaja menunggu Alister. Saat Alister keluar, Tasya mengajak Alister agar nanti malam mereka bisa pergi bareng ke sebuah kafe. Alister tidak mengiyakan, ia hanya mengatakan kalau ia belum pasti datang. Lihat saja nanti. Saat Ana menunggu pesanan taksi online, tiba-tiba dengan sengaja Cindy menumpahkan minuman Ana yang dipegang hingga baju Ana basah. Di saat itu juga Alister juga melihat Ana, tapi Alister pergi begitu saja. Di malam harinya, Ana kembali melihat buku diarinya. Ia seperti pernah mendengar nama Alister. Ana terus membaca diarinya, dan ternyata Alister itu adalah teman kecil Ana yang sangat perhatian kepadanya. Ana pun membayangkan kenangan mereka di waktu kecil dulu. Di saat rumah pohon Ana ingin ditebang, Alister lah yang berusaha menyelamatkannya. Ana kembali menulis diarinya dan berharap kalau Alister yang ia temui di sekolah tadi adalah teman kecilnya dulu. Di sebuah kafe, terlihat ada Tasya dan geng. Ternyata Tasya sangat menantikan kehadiran Alister. Ia terlihat sangat bosan hingga Alister pun datang dan bergabung dengan Tasya dan the geng. Alister mengatakan kalau ia meminta maaf, tidak bisa terlalu lama bergabung dengan mereka. Tasya mengenalkan teman-temannya, Iqbal, Cindy, dan Andra ternyata berpacaran. Iqbal terlihat menahan emosi berusaha untuk sabar. Tidak lama berbincang-bincang dengan Tasya, Alister pun pergi meninggalkan Tasya. Tasya pun terlihat sangat kesal.
Saat Tasya sendirian, datanglah Iqbal yang baru pergi dari kamar mandi. Iqbal terlihat sangat deg-degan karena ia ingin mengatakan kalau ia memiliki perasaan kepada Tasya. Tapi Iqbal yang belum selesai bicara langsung dipotong oleh Tasya dan mengatakan kalau ia memang sayang kepada Iqbal tapi sayang sekedar teman. Dan Tasya sudah menganggap kalau Iqbal itu adalah kakaknya. Di pagi harinya di sekolah, Iqbal pergi ke kantin dan memesan makanan. Ternyata Ana Di pagi harinya di sekolah, Alister pergi ke kantin dan memesan makanan. Ternyata Ana sudah mengikuti Alister dari belakang. Ana berniat untuk mencatat semua makanan yang disukai oleh Alister. Dan di saat Bulan datang menemui Ana menyimpan catatan yang ia siapkan untuk mencatat makanan yang disukai oleh Alister. Di waktu jam istirahat, Tasya mengajak Alister untuk bergabung dengan teman-temannya, Andra dan Cindy, untuk bermain kartu. Alister ingin bergabung, tapi ia meminta kalau main kartunya dengan taruhan uang. Mereka mengumpulkan uang. Di saat mereka bermain, datanglah ibu guru yang melihat mereka berempat dan menghukum mereka membersihkan kamar mandi. Iqbal yang mengetahui kalau Tasya dihukum karena Alister, Iqbal sangat marah kepada Alister. Iqbal mendatangi Alister di kamar mandi dan langsung emosi dan menghajar Alister. Terjadilah perkelahian di antara mereka hingga Ana datang untuk menenangkan Alister. Alister pun kembali dihukum oleh kepala sekolah, Pak Sarman, dan menyuruh Alister untuk membersihkan semua ruangan termasuk di ruangan kesenian. Setelah itu ternyata Ana dituduh sudah menulis sesuatu yang menghina Pak Sarman di kertas ulangan dengan mengatakan kalau Pak Sarman bau ketek. Hingga Ana pun dipanggil ke ruangan kepala sekolah dan dihukum untuk membersihkan ruangan kesenian. Dan di sana Alister dan Ana pun bertemu. Di ruang kesenian, Alister sempat bingung mengapa ada Ana di ruangan itu. Ana menjelaskan kalau ia juga dihukum. Ini kesempatan Ana untuk bertanya kepada Alister mengapa bisa berantem dengan Iqbal. Alister mengatakan kalau ia tidak suka ditanya-tanya dan memperingatkan kepada Ana agar jangan pernah menanyakan apapun itu kepada Alister. Ana hanya terdiam dan merasa bersedih. Di rumahnya, di saat malam dan mereka sedang makan malam, Bulan yang ternyata adalah anak kepala sekolah Pak Sarman mengatakan kepada ayahnya kalau tadi ia melihat Alister pergi dan tidak mau membersihkan ruangan kesenian. Hanya ada Ana di dalam sana. Di pagi harinya, Alister langsung dihukum berdiri di hadapan bendera. Tasya dan yang lainnya melihat Alister. Ana kemudian memberikan minuman kepada Alister, tapi Alister tidak mau mengambil minuman dari Ana. Ia lebih memilih minuman yang diberikan oleh Tasya. Ana terlihat bersedih. Sampai di rumahnya, Alister memanggil pembantu mereka. Alister terlihat sangat dekat dengan pembantu itu. Menurutnya, ia terlalu kejam kepada Ana karena telah mengatakan karena Ana hidupnya menjadi sial. Di kamarnya, Ana juga merasa heran dengan perlakuan Alister kepadanya. Ana mengatakan dalam hati kalau ia merasa dekat dengan Alister, tapi mengapa rasanya Alister terlihat sangat membencinya. Ana menuliskan semua curhatan hatinya di buku diarinya dan ia sangat bersedih. Keesokan harinya ada tugas yang harus mereka kerjakan dan itu mengerjakan harus per tim. Kebetulan Ana satu tim dengan Bulan dan Alister. Mereka harus mencari bahan materi di sebuah perpustakaan dan mengumpulkan buku untuk membuat ringkasan tugas yang akan mereka kerjakan. Bulan mengatakan kalau mereka ingin mengerjakan di rumahnya saja. Saat Bulan dijemput oleh ibunya, mobil yang dibawa oleh ibu Bulan tidak muat lagi. Bulan menyarankan agar Ana dibawa oleh Alister saja untuk pergi ke rumahnya. Awalnya Alister menolak, tapi karena Bulan memaksa akhirnya Ana ikut bersama Alister dan naik motor bersama. Di tengah jalan Ana terlihat sangat bahagia. Akhirnya ia bisa dibonceng oleh Alister. Saat mereka sampai di rumah Bulan, mereka mengerjakan tugas mereka, tapi Mama Bulan meminta bantuan kepada Ana dan Bulan untuk menyiapkan sesuatu.
Tinggallah Alistair di ruangan itu sendiri. Ia penasaran dengan buku yang dibawa oleh Anna. Sebuah buku bertuliskan nama Anastasia Misha. Alistair kembali membayangkan masa kecilnya bersama Anas. Alistair penasaran apakah Anna itu adalah teman kecilnya atau bukan. Bagaimana kelanjutan cerita Teluk Alaska di episode 2? Tetap saksikan di Teluk Alaska episode 2. Terima kasih sudah menonton video ini. Bersambung.